Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan, innaka kadhihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kita semua pasti akan menuju kepada Allah. Suatu saat perjumpaan dengan Allah itu akan terjadi. Setiap kita, siapa saja, tidak terkecuali. Siapa saja yang hadir di alam dunia ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang memiliki nafs akan merasakan ketiadaan, kebinasaan, sesuatu hal yang niscaya bagi yang hadir di alam dunia ini. Segala sesuatu yang masuk ke dalam wadah dunia ini, maka pasti dengan sendirinya dia akan merasakan ketiadaan. Artinya, ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah, hadirkan saya, ciptakan saya, munculkan saya, dengan sendirinya permintaan kita itu mengundang kebinasaan, mengundang kematian. Artinya, kitalah yang meminta, mengundang kehancuran bagi diri kita sendiri. Walaupun itu kita tidak sampaikan, tapi satu paket. Seperti Anda misalnya meminta kepada seseorang, berikan saya cintamu, begitu. Berikan saya perhatianmu, berikan saya mobil, berikan saya sesuatu. Permintaan Anda jelas, sesuatu yang Anda minta. Anda bukan meminta ketiadaan. Anda nggak pernah meminta. Setiap orang pasti meminta sesuatu, meminta yang ada. Tetapi ketika kita meminta sesuatu dengan sendirinya, di dalam sesuatu yang kita minta, di dalamnya terdapat ketiadaan. Dia ketika ada di sisi kita, suatu saat kita akan meminta dia datang. Berarti suatu saat kehadirannya yang ada di dekat Anda, pertama, dia akan mengganggu Anda. Dia akan mengambil waktu Anda. Dia akan membuat Anda sibuk. Anda tidak akan lagi punya waktu senggang. Bisa saja kehadirannya menyakiti diri Anda, kan begitu. Tapi Anda nggak pernah berpikir ke sana, Anda nggak pernah meminta itu. Tapi dengan sendirinya ketika Anda mengatakan cintai saya, kemudian dia datang. Karena Anda meminta untuk dicintai oleh orang tersebut. Berarti
dengan sendirinya Anda harus memberikan perhatian kepada dia. Ketika Anda memberikan perhatian Anda kepada dia, berarti dengan sendirinya Anda harus mengesampingkan, menafikan, meniadakan, mematikan, kan begitu? Apa keinginan Anda, kenyamanan Anda untuk dia. Dia akan mengambil itu semua. Kalau dulu Anda nggak punya anak, Anda belum punya suami, Anda belum punya istri, semua waktu milik Anda yang atur, Anda yang manage. Kalau sekarang bukan, Anda nggak bisa lagi mengatur itu semua untuk diri Anda. Pasangan hidup Anda, orang yang ada di sekitar Anda lah yang kemudian akan mengatur diri Anda. Anda ingin tidur, tapi anak Anda membangunkan Anda dengan tangisannya, dan Anda harus bangun untuk memperhatikan dia. Anda nggak bisa lagi tidur nyaman, kan begitu? Yang tadinya Anda kapan saja mau pergi, Anda kapan saja mau masak, tapi sekarang ketika Anda sudah menikah itu nggak bisa lagi Anda dapatkan. Anda dituntut, kan begitu? Tapi pernah nggak Anda pikirkan bahwa ketika Anda hidup berdampingan dengan seseorang minta untuk dicintai, kemudian itu Anda akan dapatkan? Gak pernah dipikirkan, kan begitu? Yang dipikirnya yang enak-enaknya, yang menyenangkan. Ternyata ketika kita dapatkan itu semua, kita kaget, ya Allah, kita minta sama Allah, kemudian kita mengadu sama Allah, ya Allah, saya nggak minta itu, tapi Allah bilang gimana, saya nggak mau kasih kepadamu, kan kamu minta, saya nggak ngasih susahnya sama kamu, saya nggak buat kamu menderita, tetapi mau nggak mau ketika kamu meminta apa yang kamu inginkan, saya berikan kepada kamu. Tapi kan itu ada di dalamnya, kamu yang salah, kamu nggak pernah berpikir sebelumnya bahwa kalau itu datang, maka dengan sendirinya kamu akan merasakan kesusahan. Ayat Al-Quran sebenarnya sudah menjelaskan tentang hal itu kepada kita, tapi kita nggak pernah perhatikan. Saya akan bacakan untuk Anda, saya akan sampaikan hal ini kepada Anda. Anda bisa lihat di dalam surah Al-Isra, ya. Kita baca bersama-sama apa kata Allah. Lihat, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman mad'ura. Jadi barang siapa yang menginginkan al-ajilah, ajilah ini apa? Ajilah itu sesuatu hal yang segera, sesuatu hal yang cepat, sesuatu hal yang putarannya itu cepat sekali. Dan itu apa yang ada di alam dunia ini, apa yang ada di alam dunia ini putarannya, Masya Allah. Terkadang kita kan sering kaget, kok sudah begini, kita nggak rasakan. Al-ajil sesuatu yang begitu cepat. Tapi kalau di dalam akhirat, ya, di alam akhirat lain, al-ajil sesuatu yang putarannya itu lambat. Makanya di apa saja yang ada di alam dunia ini pasti cepat berlalu. Cepat berlalu. Hanya karena terkadang kita nggak menginginkan hal tersebut, makanya terasa apa? Terasa begitu cepat, lambat kita rasakan. Tapi coba kalau sesuatu hal yang kita inginkan, sebenarnya 24 jam juga berputar. Tetapi karena perhatiannya kita tertuju di situ, pikirannya kita tertuju di situ, makanya terkadang kita rasa begitu lambat. Biasanya hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif itu karena kita fokus di situ, makanya kita rasa terlalu lambat. Seperti misalnya kita menunggu, kan pekerjaan menunggu itu Masya Allah sangat menyakitkan, menyusahkan itu pekerjaan. Gak ada orang senang menunggu.
semuanya kita rasa begitu apa? Begitu lambat. Karena kita benar-benar fokus di situ, sedikit-sedikit lihat jam, sedikit-sedikit lihat jam. Kok lambat sekali. Tapi sebenarnya biasa saja bentarnya. Tapi coba, kalau sesuatu hal yang menyenangkan karena kita nggak di situ, kita nikmati itu semua. Makanya kita nggak berpikir, tiba-tiba kita lihat, sudah habis waktunya. Baru di situ kita mulai sadar, kita mengeluh sama Allah, ya Allah kenapa ini cepat berlalu? Allah bilang ini nggak cepat berlalu, lama tuh ada di sisi kamu, tapi kamu nggak manfaatkan. Kan begitu kita waktu kita benar-benar tidak perhatikan. Oke. Jadi barang siapa yang menginginkan al-ajilah, sesuatu hal yang berada di alam dunia ini, kita minta ini, minta itu, Allah beri. Anda minta apa saja Allah berikan. Allah katakan Allah berikan. Allah nggak tahan, mudah bagi Allah untuk memberikan itu kepada kita. Sebab Allah nggak punya kepentingan. Ada urusan apa Allah dengan apa yang ada di alam dunia ini? Allah nggak punya kepentingan sama sekali. Tapi Allah bilang apa? Tsumma ja'alna lahu jahannam. Maka apa yang kita minta tersebut, ya, yang kita minta itu akan menjadi jahanam bagi kita, menjadi sesuatu hal yang menyakitkan. Itu jahanam, menjadi satu paket. Artinya bukan berarti Allah itu memasukkan kita ke dalam neraka, enggak. Di sini Allah bilang jahanam itu sesuatu hal yang menyusahkan, sesuatu hal yang membuat kita susah, membuat kita menderita, itu jahanam. Maka itu akan terjadi dengan sendirinya. Itu akan terjadi pada hidup kita. Anda nggak bisa menghindari itu. Anda nggak bisa minta sama Tuhan Anda, ya Allah jangan matikan saya, ya Allah jangan cabut, ya Allah jangan rusakkan mobil saya, ya Allah jangan rusakkan HP saya. Itu nggak mungkin, sia-sia. Biar Anda itu jungkir balik minta sama Allah, itu nggak mungkin bisa Anda hindari. Anda dapat jabatan, Anda nggak bisa minta sama Tuhan, ya Allah lengketkan ini terus sama saya. Langgengkan, nggak mungkin, mustahil. Suatu saat pasti, kalau bukan dua periode, ya udah oke. Satu periode Anda nggak terpilih lagi. Kalau tidak, ya mungkin baru Anda menjabat, tiba-tiba Anda udah dituduh korupsi, udah selesai. Kan begitu mudahnya Allah cabut apa yang ada di dalam dunia. Begitu juga apa saja yang ada di alam dunia. Jadi jangan menolak derita, jadi jangan menolak sakit. Nggak mungkin. Jahanam itu akan kita temukan. Tapi ingat, Anda bisa lihat bahwa jahanam ini sesuatu hal yang membuat Anda susah, yang membuat Anda menderita. Kalau Anda mampu melewati kadahan famulaki, maka Anda akan melewati dengan apa? Kadahan, dengan susah payah, dengan penuh penderitaan, pengorbanan yang luar biasa. Kadahan famulaki, maka Anda harus lewati ini jahanam. Tapi famulaki, kamu akan temukan apa yang menyenangkan bagi kamu. Kamu akan temukan sesuatu hal yang membahagiakan. Anda akan temukan. Anda nggak mungkin bisa ketemu pagi hari kalau Anda tidak lewati malam hari, kan begitu. Anda nggak mungkin bisa ketemu dengan musim semi yang menyenangkan bagi Anda, yang penuh dengan wangian bunga, pohon-pohon, kalau kemudian Anda tidak melewati apa? Musim gugur. Harus ada musim gugur, harus ada musim panas. Semuanya itu harus Anda lewati, baru kemudian Anda akan temukan itu musim apa? Musim semi. Kalau Anda tidak siap untuk menerima itu musim gugur, bagaimana kemudian musim semi akan hadir kepada Anda? Itu mustahil. Maka Anda pernah dengar enggak? Di dalam satu hadis dari baginda Rasulullah bahwa jahanam itu, ya, jahanam itu yang membatasi surga. Jadi manusia itu akan melewati apa? Satu sirat, kan begitu tuh di dalam hadis. Sirat, di bawah sirat itu, di bawah jalan itu yang mau kita lewati ada jahanam. Surga di mana? Surga di ujungnya yang kita akan temukan. Begitu. Jadi kita mulai start, kita berjalan, ini sirat nih.
Di ujung sini tujuan yang mau kita datangi itu penghabisannya apa? Surga. Jahanam di mana? Jahanam itu di bawah. Jadi jembatan ini yang mau kita lewati ini misalkan oleh Rasulullah seperti apa? Seperti pedang yang tajam, yang tipisnya. Seperti apa? Seperti sehelai rambut yang dibelah 7. Wow, Anda bisa bayangkan. Coba ambil rambutnya Anda yang sudah tipis seperti itu. Ya, kutu aja nggak bisa jalan tuh di atas helaian rambut kita, nggak bisa. Apalagi kita nih, Anda bisa bayangkan sehelai rambut yang begitu tipis kemudian dibelah 7. Wow, tipis. Artinya apa? Artinya ini kehidupan dunia. Ini kehidupan dunia penuh dengan tantangan, penuh dengan pengorbanan. Banyak rintangan di kanan kiri kita, di setiap sudut hidup kita ada. Cobaannya luar biasa, ujiannya luar biasa. Apa saja yang ada di dekat kita, ujian, fitnah, anak kita ujian, istri kita, suami kita, pasangan hidup kita, teman kita, jabatan yang kita miliki, harta, semuanya adalah ujian, kenikmatan, semua adalah ujian, kematian, kesusahan, semuanya adalah ujian. Kalau kita tidak siap untuk melewati ini, jatuh kita ke bawah, ke mana? Ke dalam neraka. Dia yang akan menampung kita. Begitu kesusahan. Anda harus siap, tegak Anda, dengan memikirkan tujuan kenikmatan yang Anda akan dapatkan, kebahagiaan yang abadi, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Fokus Anda ke sana, fokus Anda kepada Allah. Ya Allah, tolong saya. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan bersandar pada diri Anda, apalagi kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Gak bisa kalah, Anda gak bisa akan temukan kebahagiaan itu. Jalan kepada Allah, katahan famulaki, tapi dengan susah payah, dengan pengorbanan, Anda akan temukan jalan untuk menuju kepada Allah. Allah siap untuk menerima kita. Allah siap untuk menolong kita kalau memang kita minta pertolongan kepada Allah. Kalau Anda minta pertolongan Allah, kalau Anda ingat kepada Allah, Allah ingat kepada Anda. Tapi kalau Anda melupakan Allah, Anda nggak minta pertolongan kepada Allah, ketika Anda dalam kesusahan, tapi kemudian Anda tidak pernah memikirkan Allah, Anda nggak manggil Allah, Anda tidak sebut nama Allah, lalu bagaimana Allah kemudian mau menolong Anda? Kemudian bagaimana Allah mau mengulurkan tangan Anda ketika Anda sendiri tidak pernah mengulurkan tangan Anda? Anda sendiri yang pertama kali harus mengulurkan tangan Anda ketika Anda tenggelam. Coba, ketika kita tenggelam, bagaimana orang tahu bahwa Anda itu tenggelam? Karena Anda harus memperlihatkan bahwa Anda itu benar-benar tenggelam, tidak bisa menyelamatkan diri Anda. Anda harus perlihatkan bahwa Anda itu lemah, begitu. Kalau Anda ingin ditolong, ulurkan tangan Anda pada saat itu. Saya minta untuk ditolong. Saya tidak mampu untuk menyelamatkan diri saya. Saya begitu lemah, ya Allah. Ketika terlihat tangan Anda, Allah tahu, Allah lihat, ya Allah, hambaku minta untuk ditolong. Ya Allah, dia sudah nggak kuat. Dia benar-benar udah berserah diri. Dia benar-benar udah takluk kepada aku. Pada saat itu, Allah dengan penuh kehangatan mengelurkan tangannya yang penuh dengan cinta kasih. Dia ambil tanganmu, dia selamatkan dirimu. Kan begitu. Sederhana. Perlihatkan keinginan untuk dekat sama Allah. Tapi ingat bahwa kita semua pasti akan ketemu dengan Allah sebelum kita dipanggil oleh Allah, ya, dengan keterpaksaan. Artinya kita meninggalkan alam dunia ini dengan satu kematian. Maka sebelum itu terjadi, kita yang harus siap untuk datang kepada Allah. Dengan apa? Dengan kematian ikhtiyari. Kematian ada dua. Kematian ijbari. Terpaksa kita harus pergi. Terkadang kita ini masih asyik dengan kehidupan dunia, masih ingin menikmati kehidupan dunia, masih ingin bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, dengan harta kita masih ingin menikmati. Tapi kemudian Allah bilang, gak ada batas waktumu, ada umur. Mau gak mau kita harus pergi. Kita gak pernah tahu kapan itu terjadi. Rahasia. Itu kematian apa? Ijbari, terpaksa. Ada batas. Tapi sebelum itu terjadi, ada namanya kematian ikhtiar. Mutu qabla anta mutu, matilah engkau
Allah, Rasulullah memerintahkan dalam hadisnya, mutu qabla an tamut, matilah engkau. Artinya, fanakan diri, binasakan diri, keakuanmu, keinginan, nafsu terhadap kecintaanmu terhadap dunia. Jangan masukkan dunia ke dalam hatimu, jangan. Kalau ini kau masukkan ke dalam dunia, pasti engkau akan susah meninggalkan alam dunia ini. Akan terhambat, kau akan terikat dengan itu semua. Jangan. Berat kau akan meninggalkan ini semua. Seperti seseorang, kita ini kan musafir, kita ini kan pejalan, kan seperti itu. Harus ingat kita ini musafir, kita ini sementara. Tapi kemudian terkadang kita merasa bahwa inilah tempat tinggal kita. Ketika kita sudah lengket, sudah merasa bahwa ini asal saya, tempat tinggal saya, segala-galanya. Anda tampung semuanya di situ. Anda beli apa saja di situ. Anda bangun rumah yang begitu indah. Anda bangun rumah yang mengasyikkan bagi Anda dengan perabot-perabot yang begitu menyenangkan bagi Anda. Mobil segala macam asyik Anda dengan itu semua. Sehingga Anda merasakan bahwa inilah tempat tinggal saya. Di sinilah saya tinggal. Ketika itu sudah benar-benar ada dalam pikiran kita nggak mau lagi untuk pergi meninggalkan itu semua. Nggak mau kita. Ketika kita diajak untuk pergi, ayo sini pergi, kita nggak mau. Karena kita sudah tertambat dengan itu. Begitu juga ketika kita sudah tertambat dengan kehidupan dunia ini, kita nggak bakalan mau untuk meninggalkan itu semua. Coba lihat kenapa kita nggak pernah bisa asyik nikmat dalam bermunajat dengan Allah, dalam bersunyi-sunyi dengan Allah, nggak bisa berlama-lama dalam ibadah. Kenapa? Karena kita memang nggak asyik di situ. Kita nggak pikirkan itu. Enggak, pikiran kita nggak di situ, jiwa kita nggak di situ. Pikiran kita ke tempat lain, sehingga kita ingin cepat-cepat ke sana. Sementara sholat dipikirin makanan, dipikirin pertandingan sepak bola lah apa segala macam. Kan begitu. Ya susah. Makanya jangan lengketkan kita di sini mutu. Kita harus mematikan diri kita, fanakan diri kita. Jangan tambatkan dirimu dengan hal tersebut. Jangan perhatikan orang, tapi jangan cintai. Cinta dengan memperhatikan beda. Cinta, kata-kata hubun itu hanya milik Allah. Karena cinta itu berhubungan dengan hati, dan hati itu hanya untuk satu hal, dan itu hanya milik Allah. Itu rumahnya Allah, itu tempat tinggalnya Allah. Allah ciptakan untuk dia, rumahnya dia. Qalbul mu'min arsyur rahman. Allah udah bilang kok, hati seseorang itu rumahnya Allah, arsy-nya dia, tempat tinggalnya dia. Kan begitu. Di sana Allah hadir. Kalau cinta itu artinya kau masukkan sesuatu. Karena cinta itu hanya di hati. Kau masukkan dia ke dalam hati. Sekarang kalau anak kau masukkan, jabatan kau masukkan, pangkat kau masukkan, suami kau masukkan, istri kau masukkan, mobil kau masukkan, rumah kau masukkan. Ketika itu semua yang notabene pasti akan ada apa-apa. Pasti akan ada apa-apanya. Memang di awal-awal menyenangkan, begitu indah kamu memiliki itu. Mobil Masya Allah enaknya, apalagi kalau Alphard, apalagi kalau Lamborghini, Masya Allah luar biasa. Saya punya, dipuji sama orang, bangga Anda. Itu di awal. Tapi ketika ketabrak, ketika tercoret, apa yang terjadi? Karena Anda udah masukkan itu ke dalam hati Anda. Yang rusak itu hati Anda, yang tercoret itu lagi Anda, yang tertabrak itu hati Anda, rusak hati Anda. Yang sebenarnya di luarnya aja yang hancur, penyok tuh. Tapi karena Anda masukkan Lamborghini itu ke dalam mobil, ke dalam hati Anda yang penyok. Makanya Allah bilang, kau sudah tahu tuh suatu saat itu akan hancur. Makanya kenapa Nabi Ibrahim disuruh sama Allah, Ismail itu jangan kau masukkan ke dalam hatimu, wahai Ibrahim. Tempatnya bukan di dalam hati, aku yang harus ada di sana. Cukup Ismail ada di luar. Cintai aku, maka perhatikan Ismail. Artinya karena kecintaanmu kepada aku, maka cintai anakmu. Gitu. Cintai Allah, masukkan Allah ke dalam hati. Kalau kau sudah cintai Allah, Allah nggak perlu makanan, Allah nggak perlu apa, Allah nggak perlu kau berikan mobil, Allah nggak perlu kau berikan apa, HP tidak perlu engkau perhatikan ini dan itu, Allah nggak. Tapi ketika engkau masukkan Allah ke dalam hatimu, Allah bilang,
tanda engkau mencintai aku, maka cintai hamba-hambaku. Sayangi mereka, perhatikan mereka. Perhatikan itu barang-barang. Bukan berarti kalau kau sudah cinta sama Allah, kau punya HP kemudian asal kau taruh begitu saja kau buang. Enggak, perhatikan itu. Tetap harus kau perhatikan, kau jaga. Ketika ditanya kenapa kau jaga itu HP, saya jaga bukan karena saya apa? Saya cinta kepada barang itu, enggak. Tapi karena ini adalah amanah Allah, dia ada di sisi saya, maka saya harus perhatikan, saya harus jaga, saya manfaatkan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, karena cinta sama Allah. Tapi ketika barang ini suatu saat hancur, jatuh, diambil sama orang, dicuri sama orang, saya nggak sakit, saya nggak susah. Kenapa? Itu tidak ada di dalam hati saya, kan begitu sederhana. Silahkan Anda punya mobil, silahkan, Allah nggak larang kok. Allah bilang apa? Allah bilang jangan kau lupakan bagianmu yang ada di alam dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan manfaatkan, tapi apa? Ala kadarnya tuh, sekedarnya saja. Begitu kata Allah, sekedarnya saja, sebatasnya saja. Jangan kau masukkan itu ke dalam hati. Itu saja yang Allah minta kepada. Apa-apa, silahkan kamu punya mobil. Tapi kalau ada yang datang meminjam, Lamborghini kamu punya, Ferrari kamu punya, oke, Alphard kamu punya, tapi kemudian tiba-tiba ada orang yang mau pinjam. Bu, Pak, bisa nggak saya pinjam Alphard Bapak? Untuk apa? Itu untuk membuat pisang, itu untuk membuat kelapa. Bisa nggak, Pak? Silakan, nggak apa-apa. Biar kamu buat apa saja, nggak ada masalah. Kan begitu, ringan kamu. Enggak takut. Jangan. Mau dibuat kelapa, kalau mau dibuat kambing. Oke, artinya sederhananya kamu itu nggak takut, tuh ringan saja melepaskan sesuatu, sederhananya begitu. Kamu nggak terikat di situ, itu yang Allah inginkan. Ini maknanya bahwa cinta itu hanya milik Allah. Ini pernah terjadi kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali. Imam Ali ketika melihat anak beliau jatuh, beliau ambil, beliau cium, beliau peluk. Sayyidah Zainab, anak beliau. Kemudian ditanya sama Sayyidah Zainab, ya Bapak, apakah engkau mencintai kami? Kata Sayyidina Ali, tidak. Cinta saya hanya untuk Allah, hanya Dia yang ada di dalam hati saya. Tapi kasih sayang saya, syafakat, kasih sayang saya, perhatian saya untuk kalian karena Dia. Allahu Akbar. Gitu dong. Begitu. Perhatianmu kepada anak-anakmu karena Allah, karena mereka adalah amanah Allah. Kamu tidak sakiti mereka. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah punya Allah di dalam hatinya nggak mungkin akan menyakiti, nggak mungkin akan memaki, nggak mungkin. Karena semua dilihat sebagai apa? Sebagai penjelmaan Allah. Semua dilihat sebagai apa? Kekasih Allah. Allah yang ciptakan, Allah yang hadirkan dirimu kepada aku. Saya akan jaga dirimu. Begitu. Ketika kamu punya pasangan suami, punya pasangan istri, kamu lihat mereka sebagai apa? Sebagai orang-orang yang dihadirkan oleh Allah kepada. Cinta saya hanya untuk Allah, tetapi Allah hadirkan engkau untuk. Allah datangkan engkau untuk tinggal di samping. Saya akan perhatikan. Setiap akan menyakiti kamu. Mulutnya selalu berkata-kata yang lembut. Kenapa? Karena dilihat bahwa ucapannya dia untuk Allah. Ini amanahnya Allah gitu. Bukannya dikekang, dimaki. Gak bisa kemana-mana. Dia pergi, pintu dikunci. Gak bisa, kamu tuh istri harus di luar. Istri harus di dalam. Gak bisa kemana-mana. Berkurung gak? Waduh, kalau pernikahan seperti ini bukan memberikan kebahagiaan, itu neraka namanya. Dan Islam tidak pernah mensyariatkan hal-hal seperti itu. Nggak pernah. Islam itu kasih sayang. Islam itu untuk dua-duanya, laki dan perempuan, bukan hanya milik laki-laki. Seakan-akan perempuan itu hanya makhluk kedua
dewa gitu. Bukan. Mereka itu juga adalah makhluk Allah. Mereka juga itu ciptaan Allah, punya tujuan yang sama. Akan laki-laki yang paling berat. Oke. Saya rasa demikian karena udah mau sholat, insyaallah sudah azan. Saya hentikan di sini saja. Insyaallah nanti kita akan sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.